Malam itu, hujan gerimis membasahi jalanan antara Bandung dan Subang. Langit mendung, udara dingin menyelinap lewat celah-celah jendela angkot. Dika, seorang sopir angkutan umum jurusan Bandung-Subang, mengusap kaca depan yang mulai berembun. Sudah hampir pukul 8 malam. Harusnya ia sudah pulang, tapi karena sepi penumpang sejak sore, Dika memutuskan narik satu trayek lagi. Ia berpikir, satu putaran terakhir. Lumayan buat beli susu anak. Tak lama, angkotnya berhenti di pinggir jalan. 5 orang menaiki mobilnya. Mereka tidak banyak bicara, hanya menunduk diam. Wajah mereka pucat, pakaian mereka seperti lusuh dan basah seperti kehujanan. Tapi anehnya, Dika tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya mengucapkan, "Subang, iya, ayo naik." Seiring mobil melaju, suasana terasa makin sunyi. Tidak ada suara obrolan, tidak ada derit dari bangku. Bahkan suara hujan pun terasa seperti menghilang. Dika melirik ke kaca spion tengah. 5 orang itu duduk kaku, menghadap lurus ke depan. Tak satu pun memandang ke arahnya. Hatinya mulai tidak enak. Tapi ia mencoba mengusir perasaan aneh itu. Ia menyalakan radio tua di dashboard, tapi hanya terdengar suara desisan seperti frekuensi terganggu. Lalu, suara perempuan tua berbisik perlahan muncul dari speaker. "Kau sudah waktunya, Dika." Jantungnya berdegup cepat. "Apaan barusan?" gumamnya sambil buru-buru mematikan radio. Ia kembali menatap ke spion. Dan saat itulah, salah satu penumpang yang duduk paling belakang menatap balik ke arah Dika. Matanya hitam pekat, dan di wajahnya, tak ada mulut. Dika langsung memalingkan pandangannya dari kaca spion. Jantungnya berdegup liar. Ia menggenggam erat setir, berusaha tetap fokus pada jalan. Tapi hawa di dalam angkot berubah, dingin, lembab, dan terasa seperti di dalam liang kubur. Ia mencoba menghibur diri, mungkin cuma capek. "Jangan halu, Dik." Namun beberapa meter kemudian, salah satu penumpang, seorang wanita berambut panjang duduk di pojok belakang, berkata pelan, "Turun, depan makam tua." Dika mengangguk, bersyukur ada yang mau turun. Ia menghentikan angkotnya di dekat TPU tua di pinggir jalan raya. Tapi saat menoleh ke belakang, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Penumpang yang tadi berbicara masih duduk di tempatnya, menatap kosong keluar jendela. "Bu, turun di sini." "Kan?" Dika mencoba menyapa. Wanita itu tetap diam. Tiba-tiba, salah satu pria yang duduk di sebelahnya berkata tanpa menoleh, "Kami semua belum selesai menjemput." Ucapan itu membuat darah Dika berdesir dingin. Apa maksudnya, menjemput? Ia memperhatikan kaca jendela. Makam tua itu tampak samar dalam kabut, dan seakan-akan ada sosok berdiri di balik nisan. Menatap ke arah angkot, Dika segera menekan gas, melaju cepat dari tempat itu. Di sepanjang jalan menuju Subang, Dika mulai menyadari keanehan lain. Jalan yang ia lewati seperti tak berujung. Rambu-rambu jalan kabur. Lampu jalan tak menyala. Tak ada kendaraan lain. Seolah-olah ia sedang menyetir di dunia yang berbeda. Dan parahnya, penumpangnya makin banyak. Ia tidak pernah berhenti. Tapi bangku belakang kini penuh sesak. Ada yang berdiri, ada yang duduk bertumpuk, dan semuanya bukan manusia. Gas diinjak dalam-dalam. Ban angkot berdecit menerobos kabut jalan yang kian tebal. Dika mulai gemetar, tapi belum benar-benar paham apa yang sedang terjadi. Matanya terus melirik ke kaca spion, dan saat itulah, salah satu penumpang perlahan mengangkat wajahnya. Wajah yang awalnya tampak biasa, kini mulai meluruh. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging busuk dan tulang. Matanya kosong, tapi basah seolah habis menangis. Bau amis menyebar dari belakang. Dika menjerit dalam hati, namun tak berani berkata apapun. Ia hanya memutar volume radio, berharap bisa menenangkan diri. Tapi suara dari radio bukan lagu. "Dika, kami menunggumu sejak lama." Tangannya gemetar. Suara itu, suara ayahnya. Ayah yang sudah meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan misterius. Dika langsung mematikan radio, tapi suara itu malah terdengar dari dalam kabin,
bergema di antara para penumpang. Lalu satu persatu penumpang mulai menatapnya. Semua, wajahnya berubah. Wajah wanita tua separuh hancur. Anak kecil dengan leher yang patah. Pria tegap berseragam, ternyata mengenakan pakaian pemakaman. Dan yang paling menakutkan, salah satu dari mereka adalah ibunya. Tapi wajah ibunya bukan seperti dulu. Separuhnya hitam gosong, separuhnya lagi membusuk. Ia berkata pelan, seperti berbisik ke telinga Dika meski duduk jauh di belakang. Nak, jangan lari dari perjanjian kami. Ini semua demi kamu. Dika mengerem mendadak. Angkot berhenti di tengah hutan kecil yang tak dikenalnya. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Semua bangku kosong. Tapi di kaca jendela, ada jejak tangan berdarah. Puluhan. Seperti mereka belum benar-benar hilang. Angkot Dika kembali melaju asal, tanpa arah pasti. Kabut menebal, dan pandangannya hanya sejauh beberapa meter ke depan. Tapi Dika terus menyetir, pikirannya kalut, tubuhnya dingin, jiwanya seolah bukan miliknya lagi. Ini mimpi, ini cuma mimpi. Ia membatin berulang kali, namun suara-suara itu terus membisik dari belakang. Bisikan arwah, tangisan, tawa anak kecil yang terputus-putus. Tiba-tiba lampu depan angkot menyinari sebuah tikungan curam. Dika kenal tempat itu. Tanjakan mati, tikungan yang sering memakan korban kecelakaan. Sudah berkali-kali masuk berita, tapi anehnya, ia tidak merasa pernah lewat jalur ini malam ini. Dan saat itulah, seseorang berdiri di tengah jalan. Dika injak rem sekuat tenaga. Ban selip, angkot oleng. Sosok di depan tetap diam, berdiri dengan kepala tertunduk. Saat cahaya menyorot wajahnya, itu wajahnya sendiri. Apa? Dika tak sempat berpikir. BRAAK. Angkot terpental keluar jalan, menghantam pohon besar di sisi tebing. Kaca pecah. Badan mobil ringsek. Suara-suara hening. Gelap. Tubuh Dika tergantung lemas di balik kemudi. Tapi kesadarannya belum pergi. Ia melihat ke kaca spion yang retak. Bangku belakang, kini penuh. Penuh sesak oleh sosok-sosok itu lagi. Menatapnya, dan satu suara terdengar pelan. Kau, tumbal terakhir, Dika. Matanya terbuka lebar, tapi ia tak bisa bergerak. Semua penumpang perlahan mendekat. Suara ambulan meraung di kejauhan. Dika ditemukan warga dalam keadaan koma di dasar jurang kecil dekat tikungan maut. Angkotnya ringsek, penumpangnya tak ada satupun. Polisi kebingungan. Warga bilang Dika narik sendirian malam itu. Tak ada saksi, tak ada CCTV, tak ada bukti bahwa ia mengangkut siapapun. Tapi anehnya, di jok belakang ditemukan puluhan bekas sidik jari kecil, seperti tangan anak-anak. Setelah berminggu-minggu koma, Dika terbangun. Tapi tubuhnya lemah, dan pikirannya terguncang. Ia hanya mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. Mereka, semua hantu, mereka tumbal. Adiknya, Mira, yang merawatnya, akhirnya nekat mencari tahu apa maksud ucapan itu. Ia kembali ke kampung halaman mereka, ke rumah tua peninggalan orang tua mereka yang sudah lama kosong sejak wafatnya sang ayah. Di loteng rumah tua itu, Mira menemukan sebuah kotak kayu tua, berisi potret anak-anak kecil berpakaian seragam sekolah, sebagian di antaranya terlihat seperti penumpang dalam mimpi Dika. Surat perjanjian lama dengan tulisan tangan. Perjanjian darah untuk kekayaan turun-temurun, satu tumbal setiap 10 tahun. Akan dibayar lunas saat pewaris menginjak usia 30. Tanggalnya, cocok. Hari kecelakaan Dika adalah tepat di ulang tahunnya yang ke-30. Mira gemetar membaca nama di bawah tanda tangan itu. Tertulis, Suparman, ayah kandung Dika. Mira berlutut, menangis. Ayah mereka dulu adalah orang sederhana yang tiba-tiba kaya raya saat mereka kecil. Lalu jatuh miskin kembali setelah kematian ibu mereka yang misterius. Semua mulai masuk akal. Dika bukan hanya korban. Ia adalah pewaris dari perjanjian gelap yang sudah lama ditinggalkan. Dan para tumbal, menagihnya kini. Setelah tahu kebenaran mengerikan tentang perjanjian gelap yang dibuat ayahnya,
Mira berusaha menyelamatkan Dika. Ia mendatangi seorang kiai tua di desa tetangga yang dikenal mampu mengatasi gangguan gaib. Sang kiai hanya menggeleng pelan setelah membaca isi perjanjian. Ini bukan perjanjian biasa, nak. Ini tumbal berantai. Kalau tidak ditebus, arwah para korban akan menjemput pewarisnya sampai lunas. Dosa ayahmu, kini menuntut darah Dika. Mira menangis, memohon, mencari cara menyelamatkan kakaknya. Tapi sang kiai hanya memberikan satu nasihat. Yang diminta bukan sekadar tubuh, tapi jiwanya. Kau hanya bisa menghalangi, tapi tidak bisa menghentikan. Kecuali, para tumbal sendiri yang melepaskannya. Malam harinya, Dika mulai berhalusinasi. Ia melihat para penumpang itu berdiri di sekeliling ranjangnya, di ruang rumah sakit. Wajah-wajah rusak, mata kosong, dan suara-suara mereka menggema dalam pikirannya. Kau, utang darah, Dika. Kau hidup dari kami, waktumu sudah habis. Tapi ada satu suara berbeda. Suara seorang anak kecil, yang duduk di pojok ruangan. Anak itu berkata, "Kalau kau minta maaf, aku bisa pergi." Dika menatap anak itu. Ia mengenali wajahnya dari foto-foto lama yang ditemukan Mira. Salah satu anak yatim yang hilang di tahun ayahnya menjadi kaya. Dengan sisa tenaga, Dika meneteskan air mata dan berkata pelan, maafkan ayahku, aku tak tahu apa-apa." Semua sosok menatap Dika, dan perlahan, mereka mulai menghilang. Satu persatu, ruang itu hening. Dika terdiam, jiwanya perlahan terasa ringan. Namun, saat Mira masuk ke ruangan, ia menemukan Dika sudah tidak bernyawa. Tubuhnya tenang, tak ada luka. Tapi wajahnya menghadap ke jendela, tersenyum kecil, dan setetes air mata masih menggantung di pipinya. Beberapa minggu kemudian, Mira membakar surat perjanjian itu. Rumah tua mereka dihancurkan, tapi malam-malamnya tak pernah benar-benar tenang. Kadang, di tikungan Maut Subang, masih ada angkot tua yang melintas. Kosong, tapi di dalamnya terlihat bayangan. Dan sopirnya tersenyum menatap ke depan,